Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ya, sehat semuanya ya. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam kondisi sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Pak Taufik cek kehadiran dulu ya. Yang pertama, Saihu ada? Ada ya. Kemudian Tidur Pak, tidur. Waduh, bangun. Saihu. Ya, Bangun Pak. alhamdulillah. Kemudian Tamsi hadir ya. Kemudian Solehan? Hadir Bapak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan karena sekarang musim hujan di Banyuwangi ya. Setelah itu minta tolong kepada semua siswa sebelum pembelajaran dimulai disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Kemudian kameranya pastikan semuanya nampak ya. Sudah ya? Siap, Bapak. Nah, Bapak. selanjutnya anak-anak untuk tugas ataupun materi sudah Pak Taufik share. Jadi silakan kalian unduh melalui website yang sudah Pak Taufik lampirkan di grup WA kalian. Selanjutnya Pak Taufik izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampil slide-nya Pak Taufik? Sudah, Pak, jelas. Ya, alhamdulillah ya. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini kita akan memasuki semester baru dengan pembelajaran di semester 2 ya, terutamanya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak terkait materi yang sudah kita bahas di semester 1? Tidak Pak. Oh, tidak ada ya. Ya, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari di semester 1 bermanfaat dan barokah. Nah, anak-anak, kali ini kita akan masuk materi bab 6 dengan judul Terbiasa Saling Menasihati dan Berbuat Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya meminta kepada Solehan selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih atas Solehan ya. Sama-sama Bapak. Selanjutnya, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia Raya Tunda Barat di sana berdiri dari Bandung. Indonesia Ya, masih semangat ya? Ya Pak. Semangat Bapak. Anak-anak, sebelum kita masuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca tadarus terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Jangan lupa untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz Wa idh qala Luqman libnihi wa ya'iduhu ya bunayya inna syirka la dzulmun adzim. Semoga bacaan tadarus yang sudah kita baca bernilaikan pahala di sisi Allah SWT. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran, izinkan Pak Taufik untuk membacakan kompetensi dasar ya dan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yaitu nanti kita akan menganalisis dan mengevaluasi makna Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT, berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, membaca Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Nah, sedangkan tujuannya nanti melalui kegiatan membaca dan diskusi siswa mampu menganalisis makna Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Yang kedua, melalui kegiatan
yang ada di dalam LKPD online, siswa mampu mengevaluasi makna surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Jadi nanti anak-anak silakan setelah pembelajaran selesai, kalian mengerjakan latihan soal yang ada di dalam website Pak Taufik. Kemudian untuk prakteknya yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat melakukan demonstrasi bacaan Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf dengan fasih dan benar. Nah, gambarannya anak-anak, nanti selesai pembelajaran, Pak Taufik sudah membahas materi yang ada di dalam materi ini, kalian akan membuat kelompok diskusi, ya. Lalu tugasnya apa Pak Taufik? Ya, tugasnya kalian adalah menganalisis, ya. Jadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik dianalisa dari yang sudah kalian download, ya. Materi yang sudah kalian download, kalian pelajari. Kemudian perwakilan akan Pak Taufik tunjuk, ya. Di sini yang akan menjadi ketua, ya. Pertama ada 3 kelompok, ya. Yang menjadi ketua nanti Solehan, kemudian Selamat sama Tamsi. Siap ya? Siap, Bapak. Tugasnya nanti mengatur teman-temannya membahas materi yang kita bahas. Kemudian yang dipentingkan adalah kalian mempelajari dan menganalisis bacaan dari surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 karena nanti ada waktu bagi kalian semua untuk mendemonstrasikan bacaan surat Luqman tersebut. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bapak. Ya, paham semua ya? Paham. Nah, terima kasih. Oke, jelas. Ya. Nah, ini anak-anak bisa dilihat ya pokok pembelajarannya. Di materi bab 6 ini kita akan belajar tentang pengertian nasihat, dalil, tafsir, hikmah saling menasihati, dan hukum tajwid. Nah, yang selanjutnya, sebelum kita masuk pada pengertian, Pak Taufik punya beberapa gambar ini. Dari gambar 1, ada seseorang yang meminta nasihat. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari gambar tersebut? Harus saling menasihati, Bapak. Ya, harus saling menasihati ya. Kemudian gambar yang kedua, seseorang marah ketika diberikan nasihat. Kita boleh menunjuk-nunjuk, Bapak. Ya, tidak boleh menunjuk. Kita boleh menunjuk. Ya, bagus. Menunjuk-nunjuk. Ya, jadi kalau seandainya diberikan nasihat, maka kita harus mengucapkan terima kasih, bukan menunjuk-nunjuk ya. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran, Pak Taufik punya beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, menurut kalian, apakah nasihat itu penting? Penting. Yang kedua, apa manfaat nasihat menurut kalian? Supaya diri kita lebih baik. Ya, supaya diri kita lebih baik. Nah, anak-anak, dari paparan gambar dan pertanyaan yang sudah Pak Taufik sampaikan, ada sebuah kata mutiara atau kata motivasi untuk kita semua agar senantiasa untuk saling menasihati. Ya, sebagaimana di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 55, Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, anak-anak, kita masuk pada inti materi. Sebelum kita masuk materi, siapa di antara kalian yang tahu arti nasihat? Memberikan saran baik. Mengingatkan, Pak. Ya, memberikan saran yang baik, saling mengingatkan. Ya, pinter anak-anakku ini ya. Ya, mari kita bahas apa? Kita analisis apa pengertian dari nasihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik yang kita berikan kepada orang lain. Bisa juga berupa anjuran. Ya, anjuran ini bisa petunjuk. Ya, ketika seseorang tidak tahu apa-apa, kemudian kita berikan petunjuk, itu merupakan nasihat. Peringatan, teguran yang baik itu merupakan nasihat. Semisal ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya, kemudian kita melihat, ya kita tegur, "Hei Fulan, tidak boleh makan pakai tangan kiri. Yang benar menggunakan tangan apa, Nana?" Kanan. Ya. Nah, selanjutnya, secara istilah, apa pengertian nasihat secara istilah? Ya, secara istilah adalah mengharapkan kebaikan pada orang yang dinasihati. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang itu memberikan suatu nasihat, harapannya orang tersebut mengetahui sesuatu yang belum ia ketahui. Atau memberikan edukasi kepada orang tersebut untuk meninggalkan keburukan-keburukan yang selama ini dia lakukan. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Pak? Kita masuk pada dalil ya. Ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada perintah supaya kita ini saling menasihati satu sama lain. Yaitu di dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 ya, sesuai yang kalian baca tadi di awal pembelajaran, yaitu pentingnya nasihat bagi orang muslim, terutama bagi orang yang beriman ya. Selanjutnya anak perhatikan bacaan Pak Taufik di dalam surat Luqman berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ya. Selanjutnya artinya anak-anak ya. Maka kurang pas kalau seandainya kita hanya membaca ayatnya saja tanpa mengetahui artinya. Coba di sini Pak Taufik mengartikan ya. Wa idz qala Luqmanu li banihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Wa huwa ya'iduhu, ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya.
Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Anak-anak, di sini nasihat bukan? Ya, Sehat. nasihat ya. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Nah, ini pembelajaran di sini dan itu nasihat. Nah, sebagai orang tua yang baik, hendaknya kita itu memberitahu kenapa seseorang diperintahkan, kenapa seseorang itu dilarang dengan sebuah alasan terutama ya. Di sini disebutkan kenapa anak tersebut tidak boleh menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kedzaliman yang sangat besar. Di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya, Tidak, paham Bapak. ya? Alhamdulillah, Nah, paham. Alhamdulillah, tidak, Pak. ya. Kemudian tafsir anak-anak ya, kita masuk pada tafsir surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Kenapa? Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 ini diturunkan oleh Allah. Ya, ayat tersebut di dalamnya ada perintah kepada kita sebagai manusia pada umumnya dan orang muslim dan orang yang beriman pada khususnya untuk saling menasihati, terutama bila mana kita melihat suatu kemungkaran di depan mata kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ro'a minkum munkara falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Apa artinya? Barang siapa di antara kalian itu melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah atau cegahlah orang tersebut dari kemungkarannya yang dia lakukan dengan tangan-tangan kalian. Fa in lam yastati, apabila kalian tidak mampu, maka dengan lisan-lisan kalian, artinya dengan nasihat atau dengan petunjuk atau dengan teguran kita. Fa in lam yastati fa biqalbihi, apabila kalian tidak mampu maka dengan hati. Artinya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendoakan orang tersebut supaya berhenti dari melakukan keburukan dan mendapatkan hidayah dari Allah. Wa dzalika adaful iman. Yang demikian itu adalah yang paling rendah dari keimanan orang muslim. Selanjutnya anak-anak, hikmah dan manfaat saling menasihati. Ketika seseorang saling menasihati, itu ada hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah dengan kita saling menasihati, kita dapat mempererat hubungan antara orang yang memberikan nasihat dan orang yang kita berikan nasihat. Yang kedua, tergolong orang yang tidak merugi di dalam hidupnya, baik dunia maupun akhirat. Yang ketiga adalah selalu terkontrol akan teringat jika akan berbuat kemaksiatan, sehingga ia tidak jadi berbuat kemaksiatan. Dan itu semua terkandung di dalam surat Al-Asr. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada hukum tajwid. Di sini sudah Pak Taufik kasih warna merah ya, warna yang berbeda. Dari kata wa idh qala, hukum apa yang bisa kalian pelajari dari kata-kata tersebut? Ada hukum apa di sana? Matobi'i, Bapak. Matobi'i, ya bagus. Matobi'i itu adalah sebuah hukum tajwid apabila ada harokat fathah bertemu dengan alif berharokat sukun. Ya, selanjutnya yang ini, inna syirka, hukum apa? Hukum syamsiah, Bapak. Ya, alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu adalah ketika ada alif lam bertemu dengan huruf yang di atasnya ada tasdidnya. Seperti itu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Pinter anak-anak ini ya. Ya, untuk selanjutnya anak-anak, materi sudah Pak Taufik sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya adalah tugas diskusi. Apa tugas diskusinya? Yang pertama, siswa yang Pak Taufik tunjuk tadi ya, jadi ketua kelompok. Ya, jadi kita buat 3 kelompok, satu kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nama-nama yang saya tunjuk tadi menjadi ketua kelompok. Tugasnya apa Pak Taufik? Tugasnya adalah siswa yang mahir menjadi tutor sebaya dan berdiskusi terkait materi yang sudah disampaikan dan mendemonstrasikan bacaan tersebut, yaitu surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14, yang nantinya setiap siswa wajib mempraktekkan bacaan surat Luqman secara langsung di kelas ataupun melalui website Pak Taufik. Jadi direkam, diupload ke websitenya Pak Taufik. Ada pertanyaan anak-anak? Jelas, Bapak. Cukup ya. Silakan dimulai diskusinya. Ya anak-anak, cukup ya diskusinya. Sekarang perwakilan ketua kelompok Solehan, mohon memberikan laporan dari hasil diskusinya. Saya, Bapak. Ya. Untuk laporan nanti kita kirim ke WhatsApp Bapak nanti malam paling akhir. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya anak-anak, sekarang kalian bisa mengerjakan latihan soal di websitenya Pak Taufik atau kalian bisa klik link yang ada di grup WA kalian. Sudah ya? Sudah, Bapak. Ya, selanjutnya refleksi dan tindak lanjut. Ya, dari pembelajaran awal sampai dengan akhir, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Saya menyenangkan. Bapak, saya menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan ya anak-anak. Semoga pelajaran besok lebih menyenangkan lagi daripada hari ini. Yang selanjutnya anak-anak, secara garis besar Pak Taufik sampaikan ya, dari awal pembelajaran sampai dengan akhir, bahwasanya nasihat itu adalah petunjuk ya, petunjuk pelajaran yang baik. Kemudian dalilnya yaitu surat Luqman, di dalamnya kita diperintahkan untuk saling menasihati satu sama lain. Kemudian tafsir, di dalamnya perintah bahwasanya seseorang itu wajib menegur orang yang melakukan
suatu kesalahan atau kemungkaran. Ya, hikmahnya apa? Sangat banyak, tadi kita sudah sebutkan 3 diantaranya. Kemudian ada juga hukum tajwid yang kita pelajari. Harapannya kita tidak hanya berhenti sampai sini saja, kalian juga bisa memperdalam pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ya, kemudian tugas siswa yang nilainya sudah tuntas nanti akan Pak Taufik berikan pengayaan ya, nanti Pak Taufik share di grup WA-nya. Kemudian adapun siswa yang belum tuntas, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di website Pak Taufik, terutama untuk tugas remedinya. Ya, untuk materi selanjutnya anak-anak, yaitu kita akan bahas bagian kedua dari bab ini, yaitu terbiasa berbuat baik yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Ya, istirahatnya setelah ini ya. Alhamdulillah. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara atau kegiatan belajar mengajar. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Sekian dari Pak Taufik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.